Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada, terutama di masa pandemi seperti ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya dari Program Studi Manajemen semester 1. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, Universitas Pancasakti, Bekasi. Presentasi saya kali ini adalah presentasi untuk persyaratan penilaian ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah materi keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara. Sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, yang artinya menghasilkan berbicara atau tulisan. Sifat keterampilan berbahasa Indonesia. Terdapat dua sifat dalam keterampilan berbahasa, yaitu secara reseptif dan produktif. Yang reseptif yaitu membaca dan menyimak, kemudian produktif yaitu menulis dan berbicara. Keterampilan reseptif. Keterampilan reseptif terdapat dua macam, yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengarkan. Mendengarkan adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Menyimak atau mendengar memiliki sifat interaktif dan non-interaktif. Yang pertama, menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau penyimak yang lain, dalam kurung dua arah atau multi arah. Membaca. Yang kedua, menyimak non-interaktif adalah menyimak yang tidak disertai tanya jawab antara pembicara dan penyimak. Membaca. Membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan melalui tulisan. Ada 4 kategori, yaitu membaca pemahaman literal, membaca interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Pemahaman membaca literal. Pemahaman membaca literal merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Kemampuan ini merupakan kemampuan menemukan makna kata dan makna kalimat yang terdapat dalam konteks secara langsung. Dengan kata lain, pemahaman literal disebut juga pemahaman terhadap makna tersurat. Pemahaman membaca interpretasi. Pemahaman membaca interpretasi memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Untuk dapat menemukan makna yang implisit ini, keterampilan berpikir membaca meliputi kemampuan menggeneralisasi, menentukan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi motif-motif, menemukan hubungan antar bagian teks, memprediksi kesimpulan, dan membuat perbandingan. Pemahaman membaca kritis. Pemahaman membaca kritis adalah keterampilan membaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya. Pembaca pada kategori ini juga mampu menilai apa yang dibacanya. Pembaca kritis mampu menilai secara kritis gagasan-gagasan yang disampaikan penulis dan juga kesasihan data yang dalam bacaan. Pemahaman membaca kreatif. Pemahaman membaca kreatif merupakan keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi. Di samping memiliki kemampuan membaca literal, interpretasi, dan kemampuan berpikir kritis, pembaca kategori ini mampu menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat pada teks atau bacaan ke situasi baru. Mengombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan dalam teks, dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks yang dibacanya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pembaca kreatif berusaha secara kreatif menciptakan suatu yang baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ada dalam teks. Membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi.
Keterampilan untuk membaca intensif membuat para pembaca paham pada teks, bisa pada tingkat lateral, kritis interpretatif, maupun evaluatif. Teknik membaca intensif. Untuk memperoleh kemampuan membaca intensif dapat digunakan teknik SQ3R, yaitu survey, question, read, recite, dan review. Tambulan menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yaitu surta baku. Survei yaitu teknik mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Question, pada langkah ini kita mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan. Read yaitu membaca dengan teliti dan hati-hati dan tidak terlalu cepat dalam rangka mencari jawaban atas pernyataan yang telah kita susun sebelumnya. Recite. Recite yaitu pada tahap ini Anda dapat membuat catatan seperlunya. Review yaitu pada tahap ini Anda mencoba mengingat kembali dan membaca ulang bacaan yang Anda baca. KWLH. Know, Want, Learn It, and How. Know adalah pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik yang dibaca. Want adalah keinginan atau keperluan, gagasan, topik, atau hal-hal apa yang diperlukan atau ingin diketahui. Learn It. Learn It adalah membaca dan memahami pembahasan sesuai dengan topik atau ide-ide yang diperlukan. How. How adalah bagaimana pembaca mengontrol hasil baca. Apakah masih ada informasi tambahan yang diperlukan? Catu. Cari, tulis kembali, dan uji. Teknik ini lebih cocok digunakan untuk membaca karya-karya ilmiah yang lebih pendek mengenai suatu topik tertentu. Misalnya, pada artikel-artikel ilmiah, bab-bab atau sub-sub bab sebuah buku. Atau mungkin catatan-catatan kuliah. Terdapat sebuah contoh teks, yaitu banjir. Banjir bandang kembali menyerang Kecamatan Waluh, Kabupaten Bogor pada Jumat 7 Januari 2019. Setelah sebelumnya terjadi pertama kali pada tanggal 30 Desember 2018. Intensitas curah hujan yang tinggi, serta terdapatnya longsor di hulu sungai Ciangin menjadi penyebab banjir bandang tersebut. Warga yang sudah berpartisipasi bisa menyelamatkan barang-barangnya dan pergi ke pengungsian. Tak ada korban jiwa dan kerugian yang besar untuk banjir bandang kali ini. Hanya terdapat 2 rumah warga yang roboh dan terbawa arus. Warga di luar Kecamatan Waluh dengan sigap memberikan pertolongan berupa bantuan material seperti pakaian, makanan, minuman, dan sejumlah uang diserahkan melalui posko kecamatan. Dari teks tersebut dapat kita ketahui, yaitu pemahaman literalnya ialah banjir yang terjadi di Kecamatan Waluh, Kabupaten Bogor 7 Januari 2019 menyebabkan 2 rumah warga hanyut terbawa arus banjir. Tidak ada korban jiwa dan sebagian warga telah mengungsi di tempat pengungsian. Warga di luar Kecamatan Waluh memberikan keperluan sandang dan pangan. Kemudian membaca interpretasi. Membaca interpretasi yaitu warga juga harus mengerti bagaimana cara mitigasi bencana alam yang baik, dan warga juga harus sadar dan tahu apa saja penyebab banjir dan longsor, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan. Membaca kritis. Pemerintah setempat dan warga harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini dan memiliki kesadaran masing-masing, dan pemerintah juga harus bergerak cepat dalam menanggulangi bencana alam. Mungkin saja selain longsor dan curah hujan yang tinggi, warga sering membuang sampah di sepanjang sungai yang bisa menyebabkan banjir. Membaca kreatif. Yang dilakukan oleh warga yang tidak terkena dampak banjir di sekitar Kecamatan Waluh sudah benar, yaitu bergotong royong untuk membantu warga yang terkena banjir. Mungkin kepala desa setempat harus memberikan lebih penyuluhan tentang menghadapi banjir. Mitigasi bencananya bisa seperti membuat tanggul di pinggiran sungai, membuat sistem drainase yang baik, reboisasi yang baik di sekitaran pinggir sungai, dan warga saling mengingatkan akan kesadaran agar tidak membuang sampah sembarangan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Maaf apabila saya ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.